Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDL Sade Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9. Amsal pasal 9 ayat 1-18. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ini, ada dua buah undangan yang diperhadapkan kepada kita, orang-orang yang membaca kitab Amsal ini, yaitu undangan dari hikmat dan undangan dari kebodohan atau kebebalan. Dan tentunya pilihan ada pada kita yang diundang. Terserah kita mau memilih yang mana, mau memilih hikmat atau mau memilih kebebalan atau kebodohan. Jadi pilihan ada pada kita. Namun setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan ada resikonya. Setiap pilihan ada akibatnya. Oleh sebab itu, jangan salah pilih. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal 9 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di sana undangan dari hikmat. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18, undangan dari kebodohan atau kebebalan. Kita melihat dulu undangan dari hikmat. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Jadi pelayan-pelayan perempuan dari hikmat itu berseru-seru mengundang orang-orang untuk datang ke tempatnya. Dan dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa hikmat sudah mendirikan rumahnya dengan ketujuh tiangnya. Sudah mendirikan rumahnya dengan megah, ada 7 tiangnya, rumah yang kokoh, rumah yang kuat. Dan ketika rumah itu sudah ada, maka hikmat mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Dalam ayat yang kedua, hikmat sudah mempersiapkan untuk pesta yang besar. Sudah memotong ternaknya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangan untuk orang-orang yang mau datang. Dan hikmat mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman. Hikmat mengundang orang-orang yang tidak berakal budi. Dalam ayat 4-6 saya akan bacakan ayat 4-6. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hikmat mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi untuk datang, untuk menikmati hidangan yang sudah dia persiapkan, dan untuk membuang kebodohan, membuang kebebalan, serta mengikuti jalan pengertian. Dan orang-orang yang mau meresponi panggilan dari hikmat,
Orang-orang yang mau datang ke tempat hikmat, orang-orang yang mau datang kepada hikmat, menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Dikatakan bahwa mereka akan hidup. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi orang-orang yang memilih untuk datang kepada hikmat, mereka akan hidup. Mereka memperoleh kehidupan. Dan kita akan melihat yang kedua, undangan yang kedua, yaitu undangan dari kebodohan atau kebebalan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dikatakan, perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Jadi kebodohan atau kebebalan diperkenalkan atau disebutkan sebagai cerewet, dikatakan. Sangat tidak berpengalaman, tidak tahu malu di dalam ayat 13. Dan kebodohan atau kebebalan ini juga mengundang orang-orang yang lewat lalu lalang di jalan. Mereka mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman, mengundang orang-orang yang tidak berakal budi dalam ayat yang ke-16. Untuk apa? Untuk datang kepadanya. Jadi mengundang orang-orang untuk datang kepada kebodohan atau kebebalan itu. Dan kebodohan atau kebebalan juga menyediakan hidangan untuk disajikan kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan di dalam ayat yang ke-17 dituliskan bahwa kebodohan atau kebebalan menyediakan hidangan hasil curian. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Itulah yang disediakan oleh kebodohan, oleh kebebalan, yaitu hasil dari curian. Dan orang-orang yang meresponi kepada undangan kebodohan atau kebebalan, orang-orang yang mau datang kepada kebodohan atau kebebalan, menikmati hidangan yang disediakan olehnya, maka orang-orang itu akan mati. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi orang-orang yang diundang, yang mau datang kepada kebodohan atau kebebalan, mereka tidak tahu kalau mereka itu ada di dalam dunia orang mati. Mereka akan binasa, mereka akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau datang kepada hikmat atau kita mau datang kepada kebodohan atau kebebalan. Memang hidup selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Tetapi jangan salah pilih. Jangan salah pilih ketika kita membandingkan dengan seksama bahwa undangan dari hikmat di sana ada kehidupan. Tetapi undangan dari kebodohan atau kebebalan di sana ada kematian atau kebinasaan.
Jadi jangan salah pilih. Pilihlah hikmat. Pilihlah hikmat. Tentu kita semua mau hidup. Kita tidak mau binasa. Jadi jangan salah pilih. Pilihlah hikmat. Di dalam hikmat ada kehidupan. Dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kehidupan. Ketika kita mau meresponi undangan dari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sana ada kehidupan kekal. Di sana ada kehidupan kekal. Tetapi kebodohan atau kebebalan membawa kepada kematian atau kebinasaan. Dan di luar Tuhan, di luar Allah, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus yang ada hanya kematian kekal. Di luar Yesus yang ada hanyalah kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan salah pilih. Pilihlah hikmat. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah ada kehidupan kekal. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kita akan menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang yang mau memilih hikmat, yang mau memilih Tuhan, yang mau memilih Yesus. Ada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkaulah hikmat Allah yang tersembunyi. Di dalam Engkau ada kehidupan yang kekal, Yesus. Terima kasih kalau kami menjadi umat-umat-Mu. Orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebab di luar Engkau tidak ada kehidupan. Di luar Engkau yang ada hanya kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan terus setia kepada Engkau. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau tetap percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.